Biasanya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Soal ijazah dia jelasin dong macam-macam fitnah terhadap dia. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu, bicaralah dia. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Kalau emang itu cuma fitnah murahan, kenapa nggak sekalian aja tunjukin ijazah aslinya secara terbuka dan transparan? Padahal tinggal tunjukin ijazah asli beres. Tapi ya wajar sih, barang yang nggak ada nggak bisa ditunjukin. Ya, kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya, berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar. Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Kagak. Apapun ceritanya, sebaiknya sehat untuk negara itu ada dialog. Apalagi mantan presiden. Kalau Soekarno bilang ini dadaku, mana dadamu? Tanggapin dong. Maka aku bilang pucuk dicinta ulang tiba. Iya. Inilah yang ditunggu. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini. Boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM. Boleh panggil si ini, dulu pemilu, panitia pemilu di waktu aku jadi wali kota. Ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear, tidak ini. Selesai. Ini kan sampai ditangkap, dipenjarain, masuk tahanan, berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu? Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara. Hanya masalah ijazah dia. Saya pikir nggak adil itu. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa sih Pak? Logikanya? Logikanya jelasin. Gitu loh. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Dicela saya diem. Dijelekan saya diem. Dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus tuh. Tapi ada batasnya. Diejek saya sabar. Difitnah saya sabar. Ini sabar. Oke. Kita hormatin itu, beradab itu, paling berbudaya tinggi itu, sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Sebenarnya begini loh, mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada, sebenarnya begini loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga tentu saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Kenapa saya bilang pucuk dicinta ulang tiba? Inilah yang dinantikan rakyat Indonesia. Apa penjelasan dia? Aku ngomong soal investor itu begini, ternyata begini. Aguan yang betul. Gitu kan? Ya misalnya, ya kan? Aguan yang mengatakan itu di sana kosong, dipaksa 8 bulan, jadi belum ada investor. Itu aguan betul. Iya dong, dia dong yang membuat negara rakyat Indonesia satu penjelasan yang dia dihormati atau dia kemudian diapakan, diejek. Dia katakan dia tidak cawe-cawe, tidak campur, tidak ini. Sekarang diakui oleh Prabowo. Ada. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan ya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Ini Prabowo fitnah atau Jokowi yang bohong? Ya kalau dari cerita ini dan lihat realita dan faktanya, kemudian Prabowo menang, ya benar bukti dari Prabowo. Artinya Pak Jokowi berbohong dong ngomong di awal. Iya, justru setelah ini apa omongan dia? Setelah ini, gitu loh. Ini maksud aku ya, ketidaksempurnaan dari satu dialog itu menciptakan salah pengertian. Itu udah kaidah, gitu loh. Udah hukum itu. Gak ada dialog yang secara objektif, secara jujur, maka kemudian timbullah tafsir-tafsir
yang kemudian bisa menyakiti, bisa berbohong. Hukumnya, bohong itu paling cepat beranak pinak. Bohong. Dari bohong ke bohong, bohong ke bohong, itu beranak pinak gitu. Ditopang oleh kebohongan lagi, ditutup oleh kebohongan lagi. Gitu loh. Nah coba dia jelasin dulu. Dan secara kenegaraan, secara konstitusi, secara pertanggungjawaban sebagai warga negara, dia mengatakan dia nggak cawe-cawe, dia nggak campur pemilihan presiden. Sekarang ada presiden mengaku dia campur. Iya. Bukan Prabowo ini, presiden, Iya. institusi. Presiden Prabowo mengakui di depan khalayak ramai, Diliput puluhan media. bahwa dia dibantu oleh Jokowi, bahwa Jokowi masuk cawe-cawe. Itu spektakuler sekali. Nah coba dia tanggapi, ditanggapinya malah beda. Tidak ada presiden yang begini kuat, yang begini apa, Hebat. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Emang anak kecil semuanya itu. Aduh sedih aku loh. Berarti logikanya Bang, maaf saya potong, pidato Pak Prabowo itu logikanya menyebutkan Jokowi pembohong, Pak. Dengan sendirinya, apa namanya lagi, apanya artinya? Akhirnya terbantahkan itu nggak ada cawe-cawe. Iya terjemahannya gimana? Terkecuali dianggap rakyat Indonesia ini dungu, goblok gitu loh. Diapain aja kambing conge? Enggak lah. Dulu katakan tidak campur. Sekarang temennya Prabowo kaku, dia bantu dulu, dia ini lagi karena dia jadi apa itu namanya itu. Maka itu jangan dia bilang selama ini aku diam. Kok diam ini? Nah sekarang macam mana mau coba dia? Aku tidak campur pilpres. Tapi udah tiba-tiba datang. Terima kasih. Memang dia hebat kata. Inilah presiden yang terkuat di dunia kata. Aduh. Iya. Udah kalau aku Jokowi berhentilah itu. Yang gitu-gitu. Yang dia bilang dia ada kesabaranku. Itu dulu di Jogja itu. Ada kesabaranku. Selama ini menyerang saya, mengapa saya? Berhenti di situ aja. Ini bukan menantang, ini rasio. Iya. Logika gitu loh. Logikanya jelasin. Ada apa sudah cukup sabar saya. Diejek saya sabar, difitnah saya sabar. Ini sabar. Oke, kita hormatin itu, beradab itu. Paling berbudaya tinggi itu. Sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Sebenarnya begini loh. Mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada, sebenarnya begini loh. Yang saya bilang dari Korea atau dari apa, dari Jepang atau dari apa, enggak, itu salah dulu yang saya ngomongin itu. Yang benar begini. Aguan itu betul itu. Yang dikatakan Aguan setelah pulang dari sana, IKN, betul itu. Iya dong, dia dong yang membuat negara rakyat Indonesia satu penjelasan yang dia dihormati atau dia kemudian diapakan, diejek. Sekarang bola di tangan dia. Bola di tangan Jokowi. Bola di tangan Jokowi dong. Prediksi abang gimana, Bang? Dia bola di tangan dia, ini kiasan dalam arti kata dialah yang memberikan penjelasan supaya dia tidak dipermalukan, supaya dia tidak dihina, supaya dia tidak dipojokin, ya kan? Yang sebenarnya begini, dia jelasin dong. Jadi jangan hanya kemudian aku diam, dihina saya aku diam. So what? Dengan diam selesai, terkubur. Ya enggak lah. Itu kenapa saya bilang seperti apa? Pucuk dicinta ulam tiba. Pucuk dicinta ulam tiba. Inilah yang ditunggu. Jelasin, gitu loh. Saya jelasin. Dulu anakku bilang tidak mau jadi wali kota pun belum mampu. Anakku senang jual martabak. Sekarang sudah jelasin. Rupanya dulu itu aku bohong, nggak benar itu. Yang benar ini ada nggak keberanian dia? Atau hanya berlindung dari penderitaan, dipojokin orang-orang yang paling bermoral tinggi, beradab, dihina-hina. Wah, itu sih drama Korea tuh.